Dalam pembahasan ini kami akan menganalisis budaya Starbucks di 10 negara. Di mana yang pertama itu Amerika Serikat, negara Cina, negara Jepang, negara Korea Selatan, Inggris, Kanada, Australia, Indonesia, Brazil, dan Meksiko. Dalam pembahasan kali ini, kita akan menyelami bagaimana Starbucks atau sebuah merek kopi global yang sudah mendunia, mampu menyesuaikan dirinya dengan beragam budaya di berbagai negara. Tidak hanya sekedar menjual kopi, Starbucks juga membawa pengalaman, membawa gaya hidup, serta membawa nuansa tertentu yang ternyata terasa berbeda ketika kita masuk ke Starbucks di Amerika, di Asia, atau Eropa. Hal inilah yang membuat perusahaan ini menarik untuk dianalisis. Agar lebih mudah memahami, kita akan berjalan di negara demi negara sambil melihat bagaimana budaya setempat membentuk cara Starbucks tampil, menarik pelanggan, dan mempromosikan dirinya di tengah masyarakat. Sebelumnya kita masuk ke sejarah Starbucks terlebih dahulu. Starbucks bermula pada tahun 1971 di kawasan Seattle Market. Seattle sebuah lingkungan tua yang terkenal dengan pasar tradisional, deretan toko kecil, dan suasana kota pelabuhan yang basah oleh hujan musim gugur. Pada masa itu, Amerika Serikat belum mengalami gelombang besar budaya kopi seperti sekarang. Orang-orang lebih banyak mengonsumsi kopi instan atau kopi komersial yang diproduksi massal dengan kualitas standar. Di tengah situasi inilah, tiga sahabat, Jerry Baldwin, seorang guru, Seth Siegel, seorang pendidik, dan Gordon Bowker, seorang penulis, memutuskan untuk menciptakan sesuatu yang berbeda. Mereka ingin memperkenalkan kopi dengan standar tinggi, cita rasa kuat, dan proses sangrai gelap yang lebih autentik. Inspirasi mereka datang dari sosok legendaris bernama Albert Pitt, pemilik Peet's Coffee. Pitt adalah orang yang membawa metode sangrai Eropa ke Amerika dan dianggap sebagai mentor bagi para pendiri Starbucks. Keberhasilan ini berasal dari kemampuan perusahaan beradaptasi terhadap perubahan zaman, seperti digitalisasi layanan, inovasi menu, dan penyesuaian budaya di setiap pasar. Sejarah Starbucks mencerminkan perpaduan antara visi awal yang berfokus pada kualitas dan transformasi modern yang menjadikan kopi sebagai pengalaman konsumen yang lebih luas. Starbucks tidak lahir sebagai kedai kopi seperti yang kita kenal saat ini, tetapi sebagai toko kecil yang menjual biji kopi premium, alat penyeduh, mesin penggilingan, dan pengetahuan tentang seni menyeduh kopi. Gerai pertama mereka menjadi tempat berkumpulnya para pecinta kopi rumahan yang ingin merasakan kualitas kopi yang lebih tinggi dan lebih murni. Pada periode 1971 hingga awal 1980-an, Starbucks masih sangat lokal, hanya memiliki beberapa toko, dan tetap mempertahankan konsep awal. Kopi berkualitas lebih penting daripada ekspansi besar. Namun, perjalanan merek ini berubah drastis ketika pada tahun 1982, seseorang pria muda bernama Howard Schultz bergabung sebagai direktur pemasaran. Schultz melihat potensi Starbucks lebih besar daripada sekedar toko biji kopi. Dia melihat peluang untuk menjadikan kopi sebagai pengalaman sosial, bukan sekedar produk. Titik balik muncul ketika Schultz melakukan perjalanan bisnis ke Italia pada tahun 1983. Di sana, ia menyaksikan budaya espresso bar yang hidup, barista yang ramah, pelanggan yang berdiri sambil menikmati cappuccino aroma espresso yang memenuhi udara, dan suasana hangat yang membuat kedai kopi menjadi tempat pertemuan masyarakat. Ia menyadari bahwa kedai
Kedai kopi di Italia bukan hanya tempat membeli minuman, tetapi ruang ketiga. Setelah rumah dan kantor, tempat untuk beristirahat sejenak, berbicara, atau sekedar menikmati waktu pribadi. Konsep inilah yang memicu visi baru Scott. Namun, ketika ia kembali ke Seattle dan mempresentasikan ide perubahan konsep Starbucks menjadi kedai kopi modern, para pendiri tidak sepakat. Mereka ingin tetap fokus pada penjualan biji kopi dan menjaga kesederhanaan merek. Karena perbedaan visi tersebut, Scott memutuskan mendirikan kedai kopinya sendiri bernama Due Giornale pada tahun 1985 yang mengadopsi penuh atmosfer kopi Italia. Gerai-gerai Due Giornale mendapat sambutan positif, membuktikan bahwa pasar Amerika siap untuk konsep kedai kopi modern. Kesuksesan itu membuka jalan bagi langkah besar berikutnya. Pada tahun 1987, Scott mengakuisisi Starbucks, menyatukan konsep Due Giornale sebagai nama Starbucks, dan memulai ekspansi besar-besaran. Di bawah kepemimpinannya, Starbucks berubah dari bisnis kecil lokal menjadi jaringan kedai kopi yang terorganisasi dan profesional. Dengan standar operasional yang jelas, latihan barista yang ketat, dan pengalaman pelanggan yang dirancang secara khusus. Tahun-tahun setelahnya menjadi era pertumbuhan pesat bagi Starbucks. Pada dekade 1990-an, perusahaan membuka ratusan gerai di Amerika Serikat, memperkenalkan kopi sebagai bagian dari gaya hidup urban. Starbucks menciptakan ciri khas interior hangat, cahaya lampu tamaran, kursi nyaman, musik khas, aroma kopi segar, dan pelayanan yang ramah. Setiap gerai didesain bukan sekedar tempat minuman kopi, tetapi tempat bekerja, bersantai, dan bertemu teman. Dengan strategi ini, Starbucks berhasil menjadikan kopi sebagai simbol gaya hidup modern. Pada tahun 1996, Starbucks memulai ekspansi internasional dengan membuka gerai pertamanya di Tokyo, Jepang. Keputusan ini menjadi gerbang menuju globalisasi Starbucks. Masuknya Starbucks ke Jepang menunjukkan kemampuan perusahaan menyesuaikan diri dengan budaya lokal tanpa menghilangkan identitas globalnya. Setelah Jepang, ekspansi meluas ke Inggris, Tiongkok, Korea Selatan, Asia Tenggara, Timur Tengah, Kanada, Australia, hingga Amerika Latin. Di setiap negara, Starbucks menghadirkan desain gerai, menu, dan layanan yang dapat diadaptasi sesuai karakter lokal. Misalnya matcha latte di Jepang, minuman dengan gula aren di Asia Tenggara, atau variasi rasa tropis di Amerika Latin. Memasuki abad ke-21, Starbucks menghadapi tantangan baru berupa digitalisasi, namun alih-alih tertinggal, Starbucks menyesuaikan diri dengan cepat. Mereka meluncurkan aplikasi mobile, sistem pembayaran digital, pemesanan melalui smartphone, serta program loyalitas yang memperkuat hubungan dengan pelanggan. Setelah itu, Starbucks terus berinovasi melalui minuman-minuman, menu berbasis tren global, dan kampanye pemasaran yang kreatif. Mereka juga berkomitmen terhadap keberlanjutan melalui program Cafe Practice, menyediakan sumber kopi yang etis dan mendukung kesejahteraan petani. Saat ini, Starbucks hadir di lebih dari 80 negara dengan puluhan ribu gerai yang melayani jutaan pelanggan setiap hari. Keberhasilan ini merupakan hasil perpaduan antara kualitas produk, pengalaman pelanggan, inovasi teknologi, dan kemampuan beradaptasi dengan kultur global. Dari toko kecil di Seattle hingga menjadi ikon dunia, Starbucks bukan hanya menjual kopi, tetapi menciptakan cara baru menikmati hidup melalui secangkir kopi. Selanjutnya, kita akan memasuki negara yang pertama, yaitu negara Amerika Serikat, di mana tanah kelahiran Starbucks.
dimana perjalanan kita dimulai dari tempat lahirnya Starbucks, yaitu Amerika Serikat. Di negeri inilah konsep Starbucks sebagai third place diperkenalkan, yaitu tempat ketiga setelah rumah dan kantor. Begitu kita memasuki Starbucks di Amerika, atmosfernya terasa sangat berbeda, cepat, praktis, dan efisien. Budaya masyarakat Amerika Serikat sangat menekankan mobilitas dan produktivitas. Mereka ingin melakukan banyak hal dalam waktu singkat. Karena itu, Starbucks di Amerika lebih fokus pada pelayanan cepat, desain minimalis dan fungsional, drive-thru yang sangat umum, pemesanan serba digital, serta budaya kopi ukuran besar seperti venti dan Trenta. Nah, di Amerika kita akan sering melihat pelanggan datang dengan langkah cepat, memesan kopi sesuai preferensi mereka, kadang dengan permintaan yang sangat detail, lalu pergi untuk melanjutkan aktivitasnya. Nah, Starbucks di Amerika menjadi bagian rutinitas, bukan tempat berkumpul terlalu lama. Mereka mencerminkan budaya kerja yang efektif, modern, dan mobile. Selanjutnya yaitu negara Cina, yang dimana Starbucks sebagai simbol status dan gaya hidup modern. Ketika kita berpindah ke negara Cina, suasananya berubah drastis. Di negara ini, Starbucks bukan hanya sekedar kopi biasa, atau bukan hanya sekedar kopi, ia adalah simbol status sosial dengan bagian dari gaya hidup urban yang modern dan premium. Cina adalah negara dengan budaya minum teh yang sangat kuat. Karena itu, Starbucks tidak bisa masuk dengan konsep yang sama seperti di Amerika. Mereka beradaptasi dengan cara menghadirkan menu lokal seperti tea latte, minuman kacang merah, dan wijen hitam, serta membuat gerai yang luas, mewah, dan elegan, dan menyediakan ruang untuk bekerja, meeting, dan berkumpul, sehingga mengemas Starbucks sebagai bagian dari modernitas masyarakat Cina. Starbucks di Cina sering terasa seperti Longe Hotel Bintang 5, di mana interior kayu gelap, lampu lembut, dan ruangan besar yang rapi. Starbucks di Jepang merupakan salah satu contoh nyata keberhasilan global, yaitu ketika sebuah brand global mampu beradaptasi dengan pola budaya lokal tanpa kehilangan identitas inti perusahaan. Jepang adalah negara yang dikenal memiliki kultur disiplin, keteraturan, rasa estetika tinggi, serta penghargaan mendalam terhadap ketenangan. Ketika Starbucks pertama kali masuk ke Jepang pada tahun 1996, perusahaan menyadari bahwa ekspansi internasionalnya tidak dapat menggunakan pendekatan seragam. Jepang bukan pasar biasa, ia adalah bangsa dengan nilai tradisional yang kuat, terutama dalam budaya minum teh yang diwariskan selama berabad-abad. Karena itu, keberhasilan Starbucks di Jepang tidak terjadi karena membawa budaya Amerika apa adanya, melainkan karena mempelajari, menghargai, dan kemudian mengintegrasikan budaya Jepang ke dalam layanan mereka. Salah satu nilai penting masyarakat Jepang adalah wabi-sabi, yaitu filosofi estetika yang menghargai kesederhanaan, ketenangan, dan keindahan dalam ketidaksempurnaan.
Prinsip ini memengaruhi desain interior Starbucks di Jepang yang banyak menggunakan warna natural, elemen kayu, pencahayaan lembut, serta ruang terbuka yang rapi. Fokusnya bukan sekedar dekorasi, tetapi menciptakan ruang yang menenangkan mata dan pikiran. Di Jepang, kedai Starbucks bukan hanya tempat membeli minuman, melainkan tempat mengambil jeda dari ritme kehidupan yang cepat. Banyak pelanggan datang seorang diri, duduk lama sambil membaca buku atau mengerjakan pekerjaan kantor, menikmati suasana tanpa terganggu suara bising. Berbeda dengan Amerika yang mengutamakan konsep grab and go, Starbucks Jepang justru dirancang sebagai slow ambience coffee space atau ruang menikmati waktu secara perlahan. Pola konsumsi masyarakat Jepang cenderung relatif, tidak terburu-buru, dan menghargai proses menikmati kopi sebagai pengalaman kontemplatif. Oleh karena itu, gerai Starbucks di Jepang sering memiliki penataan meja yang tidak terlalu rapat, memungkinkan privasi dan ruang operasional bagi pelanggan. Pola ini sejalan dengan budaya Jepang yang menjunjung tinggi kesopanan dan batas ruang individu. Customer datang untuk menikmati suasana, bukan hanya produk. Adaptasi budaya juga terlihat pada menu minuman yang dikembangkan khusus untuk pasar Jepang. Starbucks memahami bahwa Jepang memiliki hubungan historis sangat kuat dengan teh, sehingga produk berbasis matcha, hojika, hingga teh oolong populer di pasar ini. Menu seperti matcha cream frappuccino, sakura latte, hojika teh latte, yuzu citrus tea, serta minuman berbahan kacang merah dan wiji-wijen merupakan bentuk akulturasi cita rasa lokal. Setiap musim, Starbucks Jepang merilis dedikasi khusus terutama saat musim sakura, lengkap dengan gelas dan pastry bertema bunga sakura. Produk musiman ini bukan sekedar strategi pemasaran, tetapi penghormatan pada budaya Jepang yang sangat menghargai siklus alam dan momen kebersamaan dalam hanami tradisi menikmati bunga sakura mekar. Salah satu simbol adaptasi paling kuat adalah Starbucks di Kyoto Minenzaka, sebuah gerai yang berlokasi dalam bangunan tradisional kayu bergaya zaman Edo. Toko ini bahkan menyediakan ruang tatami tempat pelanggan duduk bersila, persis seperti rumah teh tradisional Jepang. Atmosfernya begitu tenang dan relatif, menggabungkan identitas modern Starbucks dengan estetika klasik Jepang. Desain ini menunjukkan bahwa Starbucks tidak hanya datang untuk berbisnis, tetapi juga menghargai sejarah dan warisan budaya. Hal ini memperkuat citra Starbucks sebagai brand global yang menghargai tradisi lokal, sehingga diterima dengan rasa hormat oleh masyarakat Jepang. Dari segi perilaku konsumen, pelanggan Jepang dikenal memiliki standar kualitas yang tinggi dan ketelitian dalam memilih produk. Mereka cenderung memperhatikan detail seperti rasa, aroma, suhu minuman, hingga kualitas penyajian. Karena itu, Starbucks menerapkan standar pelayanan presisi tinggi dengan barista yang dilatih menjaga konsistensi rasa dan etika kerja profesional. Karyawan Starbucks Jepang berbicara lembut, geraknya halus, dan selalu menggunakan bahasa sopan. Hal ini sejalan dengan etika komunikasi Jepang yang menghindari konfrontasi dan menjunjung keharmonisan. Dengan pelayanan seperti ini, Starbucks bukan hanya menjual kopi, tetapi menciptakan pengalaman emosional yang nyaman. Selain fungsi personal, Starbucks Jepang juga menjadi ruang kerja alternatif bagi generasi muda. Banyak mahasiswa, pekerja, dan penulis datang untuk bekerja dengan suasana tenang. Jepang memiliki budaya kerja panjang, namun di sisi lain, masyarakatnya membutuhkan tempat untuk melepas stres tanpa harus pulang.
Starbucks menjadi tempat perlahan, bukan rumah, bukan kantor, namun zona netral untuk produktivitas. Wifi stabil, tempat duduk tertata, colokan listrik tersedia, serta interior yang tidak mengalihkan fokus menjadi alasan mengapa Starbucks dipilih sebagai working cafe yang ideal di Jepang. Dalam aspek strategi branding, Starbucks menempatkan dirinya bukan sekedar sebagai penyedia kopi, tetapi simbol gaya hidup yang modern namun tetap menghormati budaya. Desain store, perilaku barista hingga kampanye produk dibuat sesuai karakter pasar Jepang yang menghargai estetika, ketenangan, dan nilai simbolik. Brand ini mampu menciptakan gambaran bahwa masuk ke Starbucks berarti memasuki ruang ketertiban, kenyamanan, dan eksklusivitas rasa. Harga relatif tinggi tidak menjadi masalah bagi konsumen karena Starbucks bukan hanya dipandang sebagai kebutuhan melainkan pengalaman premium yang layak dibeli. Kesuksesan Starbucks di Jepang adalah hasil pemahaman mendalam tentang identitas masyarakatnya. Starbucks mengadopsi filosofi estetika Jepang, mempelajari kebiasaan minum teh, meniru pola ruang ketenangan, serta menyampaikan hospitality dengan standar yang selaras dengan nilai sopan santun Jepang. Starbucks tidak mengubah Jepang agar mirip Amerika, tetapi juga justru mengadaptasi dirinya agar masuk ke budaya Jepang. Hal ini menjadikan Starbucks bukan sekedar merek asing yang hadir di Jepang, tetapi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Dengan demikian, keberhasilan Starbucks di Jepang dapat disimpulkan sebagai bentuk akulturasi budaya yang ideal, kombinasi antara nilai global dan lokal yang bertemu, berdialog lalu menyatu. Starbucks tidak hanya menjual kopi, tetapi menjual ruang, suasana, dan pengalaman emosional sesuai karakter bangsa Jepang. Kepekaan budaya inilah yang membuat Starbucks tidak hanya menjadi kedai kopi internasional, tetapi juga rumah kedua bagi jutaan masyarakat Jepang yang mencari ketenangan, estetika, dan identitas modern yang tetap berakar pada tradisi.
menyesuaikan diri dengan cita rasa lokal. Di negara ini, Starbucks sering merilis menu musiman yang terinspirasi dari budaya Korea, seperti minuman dengan rasa Indomie, Hojika, sweet potato latte, hingga Merhandies, edisi khusus yang sangat ditunggu. Merhandies Starbucks bahkan menjadi fenomena tersendiri setiap peluncuran koleksi baru, terutama edisi musim dingin atau kolaborasi spesial. Biasanya menyebabkan antrian panjang di berbagai gerai. Bagi sebagian masyarakat Korea, mengoleksi tumbler atau mug Starbucks bukan hanya hobi, tetapi juga kebanggaan dan bagian dari komunitas penggemar. Lebih jauh lagi, Starbucks melakukan adaptasi ekstrim terhadap budaya kerja keras masyarakat Korea. Jam operasional gerainya banyak yang dibuka sejak pagi sekali dan tutup larut malam, mengakomodasi rutinitas pekerja kantoran yang sering lembur dan mahasiswa belajar hingga dini hari. Hal ini memperkuat persepsi Starbucks dengan ruang aman yang netral, di mana seseorang bisa melarikan diri sejak dari tekanan hidup tanpa harus menghadapi interaksi sosial yang terlalu intens. Suasana yang terkontrol, aroma kopi yang konsisten, dan musik lembut yang membuat Starbucks menjadi tempat pelanggan tetap produktif. Dalam konteks budaya modern Korea, Starbucks juga menjadi ruang antara third place yang menghubungkan kehidupan rumah dan kehidupan kerja. Masyarakat Korea yang tinggal di apartemen kecil sehingga mereka mencari ruang publik yang dapat memberikan kenyamanan tanpa merasa diawasi atau dinilai. Starbucks mengisi kekosongan tersebut dengan interior yang bersih, minimalis, dan elegan. Starbucks menciptakan tempat yang aman untuk berpikir, bekerja, atau sekedar duduk menyendiri. Ruang yang serba teratur ini sangat sesuai dengan keinginan masyarakat urban Korea untuk memiliki kendali dalam kehidupan yang serba kompetitif dan penuh tekanan. Secara keseluruhan, Starbucks di Korea Selatan telah berubah menjadi bagian dari identitas budaya urban, tempat kerja alternatif, ruang pelarian emosional, simbol status kelas menengah modern, pusat tren gaya hidup, sekaligus medium untuk menampilkan estetika hidup di media sosial. Keberhasilan Starbucks di Korea bukan hanya bisnis, ia sudah menjadi cermin kehidupan modern yang berdemik cepat, ambisius, dan sangat estetis. Selanjutnya yaitu negara Indonesia. Starbucks di Indonesia berkembang menjadi lebih dari sekedar tempat minum kopi. Ia telah menjadi simbol gaya hidup urban yang menghubungkan modernitas global dengan karakter sosial masyarakat Indonesia yang sangat komunal. Dalam masyarakat yang semakin cepat bertumbuh, terutama di kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Bali, Starbucks hadir sebagai ruang publik modern yang menawarkan kenyamanan, stabilitas kualitas, dan pengalaman internasional yang familiar. Bagi banyak anak muda, Starbucks menjadi tempat untuk belajar, bekerja, dan sekedar melepas penat dari kepadatan kota. Interiornya yang konsisten, wifi yang andal, serta suasana yang tenang menjadikan Starbucks sebagai ruang ketiga di mana tempat antara rumah dan kantor yang memberikan rasa aman dan produktivitas di tengah hiruk-pikuk urban. Kebiasaan masyarakat Indonesia untuk berkumpul atau nongkrong juga menemukan bentuk baru dalam ruang Starbucks, lebih modern,
lebih privat dan terkesan lebih prestige dibandingkan warung kopi tradisional, tetapi tetap mempertahankan nilai kebersamaan. Lebih dari itu, Starbucks di Indonesia memainkan peran penting dalam membentuk identitas kelas menengah yang sedang tumbuh di tengah naiknya daya beli dan peningkatan mobilitas sosial. Membawa gelas Starbucks sering dianggap sebagai penanda gaya hidup modern dan up to date, apalagi di kota metropolitan. Citra seseorang seringkali dinilai melalui simbol-simbol keseharian, dan Starbucks menjadi salah satu simbol yang mudah dikenali. Pengguna Starbucks, terutama generasi muda dan pekerja profesional, sering memotret minuman mereka untuk dibagikan di media sosial, menjadikan Starbucks sebagai bagian dari estetika hidup digital yang membentuk persepsi tentang kemapanan dan gaya hidup global. Fenomena ini menguatkan posisi Starbucks sebagai merek premium namun tetap terjangkau bagi kelas menengah Indonesia yang ingin menampilkan identitas modern. Walaupun membawa konsep global, Starbucks Indonesia sangat piawai menyesuaikan diri dengan budaya lokal. Ini terlihat dari integrasi banyak elemen Indonesia ke dalam gerainya. Penggunaan kopi Nusantara seperti Sumatera, Java, Toraja, dan Bali sebagai andalan. Desain interior dengan sentuhan budaya lokal, hingga menu-menu yang disesuaikan dengan selera masyarakat Indonesia yang cenderung menyukai minuman manis dan bertekstur lembut. Starbucks juga sering merilis minuman musiman yang populer di kalangan konsumen Indonesia seperti varian Frappuccino, minuman teh manis, dan series minuman yang lebih Instagramable. Penggunaan kopi lokal dalam menu global menjadi bentuk kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia, menciptakan hubungan emosional antara brand internasional dan identitas lokal. Selain sebagai ruang gaya hidup, Starbucks juga telah menjadi titik strategis dalam jaringan kota. Lokasinya sering berada di pusat-pusat perkantoran, mal besar, area transit bandara, dan pusat perbelanjaan, menjadikannya tempat singgah yang praktis bagi masyarakat urban dengan mobilitas tinggi. Banyak pekerja kantoran yang menjadikan Starbucks sebagai tempat rapat informal atau ruang kerja alternatif ketika kantor terasa terlalu penuh tekanan. Jam operasionalnya panjang, suasana yang teratur, dan standar pelayanan yang profesional membuat Starbucks menjadi tempat yang serba aman bagi berbagai aktivitas sosial dan profesional. Di sisi lain, Starbucks di Indonesia juga mencerminkan perubahan nilai masyarakat dari budaya ngopi tradisional ke budaya konsumsi modern. Jika dahulu kegiatan ngopi lebih identik dengan warung sederhana, obrolan santai, dan suasana kampung, Starbucks menghadirkan konsep yang lebih individual sekaligus lebih berkelas. Fenomena ini menciptakan semacam dualitas budaya. Di satu sisi, tumbuh gerakan kopi lokal specialty yang menonjolkan kerajinan dan keaslian cita rasa kopi Nusantara. Sementara di sisi lain, Starbucks tetap menjadi simbol kenyamanan global yang sulit tergantikan. Starbucks tidak bersaing secara langsung dengan kedai kopi lokal dalam soal cita rasa kopi. Ia menawarkan pengalaman yang berbeda
lebih stabil, modern, dan mudah dikenali. Secara keseluruhan, Starbucks di Indonesia berkembang sebagai ruang modern yang merefleksikan aspirasi, gaya hidup, dan dinamika kelas menengah urban. Ia berhasil menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat, tempat kerja, tempat belajar, tempat bertemu, tempat mengekspresikan gaya hidup, sekaligus ruang identitas baru dalam budaya perkotaan Indonesia. Keberhasilan Starbucks di Indonesia bukan semata karena minumannya, tetapi karena kemampuannya menangkap perubahan sosial dan psikologis masyarakat, bahwa kopi bukan hanya minuman, tetapi juga cara untuk merasa terhubung dengan dunia yang lebih besar, lebih cepat, dan lebih modern. Starbucks dengan segala simbol dan ruangannya telah menjadi salah satu ikon kehidupan urban di Indonesia. Selanjutnya, negara Kanada. Starbucks di Kanada berkembang menjadi bagian penting dari budaya minum kopi di negara tersebut. Sebuah budaya yang telah lama terbentuk oleh iklim dingin, tradisi komunitas, dan kebiasaan orang Kanada yang gemar menghabiskan waktu di ruang publik yang sangat ramah. Di negara yang memiliki musim dingin panjang, bahkan dalam beberapa wilayah bisa mencapai minus puluhan derajat, kedai kopi bukan sekedar tempat membeli minuman, tetapi merupakan ruang pelarian dari suhu ekstrim. Starbucks memanfaatkan kebutuhan emosional ini dengan menghadirkan suasana hangat, aroma kopi yang menenangkan, dan interior yang membuat orang betah tinggal lebih lama. Masyarakat Kanada yang dikenal memiliki gaya hidup santai namun tetap produktif, menjadikan Starbucks sebagai lokasi ideal untuk bekerja, membaca, berbincang, atau sekedar diam menikmati kehangatan sambil memandang salju di luar jendela. Starbucks di Kanada berfungsi sebagai ruang ketiga yang menampung rhythm hidup masyarakat yang menggabungkan unsur ketenangan, dialog, dan kebersamaan. Di dalam lanskap budaya kopi Kanada, Starbucks menempati posisi unik sebagai merek internasional yang menawarkan konsistensi dan pengalaman global, namun tetap menyesuaikan diri dengan karakter masyarakat Kanada yang ramah dan sederhana. Budaya Kanada sangat menghargai inklusivitas dan kenyamanan, sehingga Starbucks hadir dengan pelayanan yang hangat, keramahan barista, dan suasana yang tidak mengintimidasi, menjadikannya tempat di mana semua orang merasa diterima.
Kehadiran Starbucks juga memperkuat budaya bekerja jarak jauh yang semakin umum di Kanada, terutama telah banyak kota berkembang menjadi pusat teknologi dan kreatif. Layanan Wi-Fi yang stabil, ruangan duduk yang luas, serta atmosfer yang tenang membuat Starbucks menjadi pilihan utama bagi pekerja freelance, mahasiswa, dan profesional yang ingin menghadiri formalitas kantor namun tetap membutuhkan lingkungan produktif. Secara sosial, Starbucks di Kanada juga mencerminkan identitas kelas menengah perkotaan. Meski Kanada juga lama memiliki budaya minum kopi melalui merek lokal seperti Tim Hortons yang menjadi ikon nasional, Starbucks tetap berhasil menempatkan diri sebagai pilihan premium yang mencerminkan gaya hidup global dan lebih modern. Membawa gelas Starbucks di tangan tidak terlalu terkait dengan status seperti di beberapa negara Asia, tetapi lebih mencerminkan preferensi gaya hidup seseorang yang lebih aktif, mobile, dan terhubung dengan dunia internasional. Ini sejalan dengan citra Kanada sebagai negara multikultural yang terbuka sebagai gaya hidup global. Bahkan di daerah yang lebih tenang seperti British Columbia atau Nova Scotia, Starbucks sering menjadi pusat komunitas kecil yang memadukan budaya lokal dengan pengalaman internasional melalui kopi, musik, dan desain ruang. Adaptasi Starbucks terhadap budaya lokal Kanada juga terlihat dari inovasi menu dan strategi yang menonjolkan keberlanjutan lingkungan. Masyarakat Kanada yang peduli pada isu ekologi, sehingga Starbucks memperkuat komitmen ramah lingkungan melalui program penggunaan tumbler, pengurangan sampah, dan penyediaan menu alternatif berbasis tanaman. Respon positif dari pelanggan menunjukkan bahwa Starbucks sukses menyesuaikan diri dengan nilai inti masyarakat Kanada, yaitu kepedulian terhadap alam dan keberlanjutan. Selain itu, pemilihan lokasi Starbucks yang strategis mulai dari pusat kota, kampus besar, penggiringan kota, hingga rest area di jalur antar provinsi memudahkan mobilitas masyarakat yang sering melakukan perjalanan jauh antar wilayah. Secara keseluruhan, Starbucks di Kanada telah melampaui fungsinya sebagai kedai kopi dan menjadi bagian dari lanskap sosial yang menjembatani kehangatan komunitas, kebutuhan ruang produktif, dan identitas modern masyarakat urban. Ia menghadirkan kenyamanan yang familiar bagi penduduk setempat maupun pendatang dari berbagai negara, menciptakan ruang di mana orang dapat bekerja, bersosialisasi, beristirahat, atau menghabiskan waktu sendiri tanpa merasa canggung. Keberhasilan Starbucks di Kanada terletak pada kemampuannya memahami karakter masyarakat yang menghargai keseimbangan antara kesederhanaan dan modernitas, antar komunitas dan individualitas. Dengan demikian, Starbucks bukan hanya representasi dari kopi premium, tetapi juga simbol budaya yang menggambarkan ritme hidup Kanada yang hangat, inklusif, dan nyaman di tengah dinginnya cuaca 4 musim. Selanjutnya yaitu negara Meksiko.
Starbucks di Meksiko hadir sebagai fenomena sosial yang menggabungkan modernitas global dengan kekayaan budaya lokal yang penuh warna. Meksiko adalah negara dengan tradisi kopi yang panjang, terutama di wilayah Chiapas dan Oaxaca yang terkenal sebagai penghasil kopi berkualitas tinggi. Ketika Starbucks masuk ke pasar Meksiko, brand ini tidak hanya menawarkan minuman, tetapi juga menghadirkan pengalaman ruang urban modern yang langsung menarik perhatian kelas menengah yang sedang berkembang. Di kota-kota besar seperti Mexico City, Guadalajara, dan Monterrey, Starbucks menjadi tempat berkumpul anak muda, profesional, dan mahasiswa yang mencari suasana tenang untuk bekerja atau bersosialisasi. Di tengah kehidupan kota yang dinamis, penuh suara, dan sangat komunal, Starbucks menawarkan keseimbangan antara kenyamanan, privasi, dan sentuhan internasional yang memberi rasa eksklusif. Budaya minum kopi di Meksiko sebenarnya sudah sangat kuat, namun Starbucks berhasil menempatkan dirinya sebagai simbol status dan gaya hidup urban baru. Bagi banyak orang Meksiko, membawa gelas Starbucks juga menandakan bahwa seseorang mengikuti tren global dan masuk ke dalam lingkaran gaya hidup internasional yang modern. Meksiko sebagai negara yang sangat aktif secara sosial, penuh kegiatan budaya, dan memiliki gaya hidup yang hidup menemukan kehangatan baru dalam suasana Starbucks yang lebih tenang dan terkontrol. Interiornya yang rapi, wifi cepat, colokan listrik, dan suasana yang lebih serius memberi alternatif bagi generasi muda yang semakin terhubung dengan dunia digital dan pekerjaan jarak jauh. Di banyak kampus besar, Starbucks menjadi ruang belajar informal, menggantikan perpustakaan yang sering penuh atau terlalu formal. Penyesuaian Starbucks terhadap budaya lokal Meksiko terlihat jelas dengan pemilihan bahan baku dan menu. Starbucks Meksiko secara aktif menggunakan kopi dari wilayah Chiapas yang sangat dihargai oleh konsumen lokal, sekaligus memperkuat keterikatan emosional antara brand internasional dan identitas nasional. Selanjutnya yaitu negara Australia. Starbucks di Australia menempati posisi yang unik karena harus berhadapan dengan budaya kopi lokal yang sangat kuat dan matang. Australia, khususnya kota-kota seperti Melbourne dan Sydney, dikenal sebagai salah satu pusat budaya kopi terbaik di dunia, dengan tradisi espresso dan flat white yang sangat mengakar sejak era imigran Italia. Budaya ini menciptakan standar tinggi dalam kualitas kopi, pelayanan barista, dan atmosfer kedai kopi independen yang sangat dihargai masyarakat Australia. Ketika Starbucks masuk ke pasar Australia, ia tidak langsung memperoleh dominasi seperti di banyak negara lain. Sebaliknya, Starbucks perlahan menemukan tempatnya sebagai pilihan gaya hidup global, bukan sebagai pesaing utama kedai kopi lokal. Generasi muda, turis, dan kalangan profesional yang menginginkan pengalaman minum kopi yang konsisten, praktis, serta bercita rasa internasional menjadi konsumen utama.
Starbucks di Australia akhirnya beralih strategi, fokus di titik-titik wisata, bandara, pusat kota besar, dan era yang dipadati pelajar internasional. Bagi banyak orang Australia, Starbucks lebih sering dipilih untuk minuman manis, frappuccino, atau minuman musiman yang tidak tersedia di kedai lokal. Meskipun tidak mendominasi budaya kopi negara ini, Starbucks tetap menjadi bagian dari lanskap urban Australia sebagai simbol globalisasi. Pilihan modern bagi warga yang ingin merasakan cita rasa Amerika dan ruang netral untuk bekerja atau bersantai tanpa tekanan budaya kopi lokal yang sangat spesifik. Selanjutnya yaitu negara Brazil. Ini mana Starbucks di Brazil memasuki negara yang memiliki salah satu hubungan paling dalam di dunia dengan kopi. Brazil bukan hanya penghasil kopi terbesar secara global, tetapi juga negara dengan budaya kopi yang sudah menjadi bagian dari identitas nasional. Minuman cafezinho, kopi hitam kecil, manis, dan kuat adalah tradisi yang hadir di rumah, kantor, pasar, dan setiap pertemuan sosial. Ketika Starbucks masuk ke Brasil, ia menghadapi tantangan besar. Bagaimana menawarkan sesuatu yang berbeda dalam budaya yang sudah begitu akrab dengan kopi sejak lahir. Starbucks menjawab tantangan ini dengan mempromosikan dirinya sebagai ruang urban modern yang memberikan pengalaman berbeda dari kafe tradisional Brasil. Di kota-kota besar seperti Sao Paulo, Rio dan Janeiro, dan Brasilia, Starbucks menjadi tempat berkumpul kelas menengah baru yang semakin global. Pekerja kreatif, mahasiswa, dan profesional yang mencari suasana yang lebih tertata, tenang, dan berorientasi produktivitas. Interior yang nyaman, wifi gratis, dan produk minuman yang bervariasi dan cocok dengan ritme kota metropolitan. Brasil yang sibuk, padat, dan penuh dinamika. Selain itu, Starbucks memanfaatkan hubungan emosional masyarakat dengan kopi lokal dengan menggunakan biji dari berbagai wilayah Brasil seperti Minas Gerais dan Bahia.
sehingga menciptakan jembatan rasa antara tradisi lokal dan pengalaman global. Di Brasil, Starbucks bukan hanya tempat minuman kopi, tetapi simbol kelas menengah modern yang berkembang cepat. Representasi gaya hidup urban yang terhubung dengan dunia internasional tanpa meninggalkan identitas kopi Brasil. Negara yang selanjutnya yaitu negara Inggris, di mana Starbucks di Inggris berkembang sebagai bagian penting dari budaya urban modern di negara yang sebelumnya lebih dikenal dengan tradisi minum teh daripada kopi. Dalam beberapa dekade terakhir, Inggris mengalami informasi besar dalam budaya konsumsi. Kebiasaan minum teh bergeser menjadi tren coffee culture yang dipengaruhi oleh gaya hidup perkotaan dan globalisasi. Starbucks hadir sebagai pionir dalam membantu membentuk budaya kopi modern yang kini sangat populer di kota-kota besar seperti London, Manchester, dan Birmingham. Bagi masyarakat Inggris, Starbucks menyediakan ruang aman dan hangat, terutama dalam iklim yang sangat sering dingin, hujan, dan berkabut. Kedai kopi menjadi tempat berlindung, tempat bekerja, membaca, atau sekedar berbicara santai. Starbucks berfungsi sebagai ruang ketiga bagi jutaan penduduk kota dengan fasilitas gaya hidup kerja fleksibel yang semakin umum, terutama di kalangan pekerja kreatif dan profesional muda. Di Inggris, Starbucks juga menjadi simbol mobilitas modern, tempat orang membeli kopi cepat sebelum naik tube, duduk bekerja selama berjam-jam, atau bertemu kolega dengan suasana kasual. Penampilan gerai yang strategis di dekat stasiun kereta, pusat bisnis kampus, dan area wisata menjadikannya bagian dari ritme kehidupan kota. Adaptasi menu seperti toffee nut latte, minuman hangat bermusim, serta makanan roti ala Eropa menjadikan Starbucks relevan dengan selera lokal. Dalam lanskap budaya Inggris yang telah lama terikat dengan tradisi teh, Starbucks berhasil menghadirkan paradigma baru, budaya kopi global sebagai ruang sosial, ruang produktivitas, dan simbol modernitas perkotaan.